ini, Bapak sekalian, ada peran-peran yang bisa menggunakan aeroport ini untuk semua jenjang. Siapa saja yang berperan menggunakan aplikasi ini? Pertama adalah ada istilahnya sebelumnya belum. Pertama ada administrator, kemudian bapak guru dan juga wali kelas. Nah, yang kedua adalah di dalam komputer sendiri ada dua hal yang memuat dua hal. Pertama adalah berkaitan dengan intrakurikuler, dan yang kedua adalah berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang kemudian nanti kami informasikan juga di mana Ibu Bapak sekalian bisa mendapatkan kedua hal itu tadi, yaitu panduannya atau pedomannya dan juga launchernya atau aplikasinya. Jadi lanjut. Nah, itu apa? The Bluetooth device is ready to pair. Pertama, karena Ibu Bapak, aplikasi ini nanti akan berkaitan langsung dengan downloading, sehingga yang perlu kami ingatkan kepada Ibu Bapak sekalian dan kita harapkan adalah pertama, downloading ini harus sudah dilakukan penyesuaian ataupun sudah lengkap, sehingga downloading ini nantinya akan bisa diakses oleh aplikasi ini. Itu peran operator downloading ini adalah sangat penting untuk melengkapi agar downloading itu menjadi valid dan sudah benar. Dan kalau downloading ini belum valid benar, akan terjadi nanti penggunaan aplikasinya tidak optimal. Nah, peran pertama yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi rapat ini adalah administrator. Nah, peran administrator ini berkaitan dengan 10 aktivitas yang nantinya Ibu Bapak sekalian, teman-teman yang mendapat tugas administrator ini pertama adalah mendaftarkan web service-nya, yaitu mengkaitkan antara aplikasi ini dengan downloading. Manual atau panduannya sudah dijelaskan bagaimana cara proses untuk mengkaitkan antara aplikasi ini dengan downloading. Itulah yang nomor pertama. Nah, kemudian peran berikutnya adalah mengambil data dari downloading. Jadi data-data yang ada di downloading ini nanti akan digunakan di dalam aplikasi ini, sehingga perlu bantuan dari administrator untuk mengunduh data downloading yang sudah ada di dalam downloading untuk disinkronkan dengan aplikasi. Kemudian membuat data usernya, siapa-siapa saja yang berperan di dalam aplikasi ini nantinya, baik itu dari terutama adalah teman-teman guru dan wali kelas. Dan yang berikutnya adalah mengecek dan menyesuaikan referensi data dari downloading. Ya, karena mungkin ada yang belum lengkap, ada yang masih keliru, dan ini dilakukan pengecekan. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan aplikasi tersebut. Yang nomor 5 adalah membuat referensi lokal. Artinya referensi yang itu ada di dalam aplikasi ini. Hal-hal apa saja yang perlu dibuat oleh administrator? Pertama adalah aktivitas pembelajaran, kemudian mapping rapornya, menyesuaikan logo ya sekolah dan logo Pemda, kemudian tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan wali kelas, dan juga input tanggal raportnya mau serahkan tanggal berapa. Dan berikutnya administrator atau admin ini juga membantu ya Ibu Bapak guru untuk menyesuaikan referensi, tema, dimensi, elemen, subelemen, dan target capaian P5-nya. Jadi Ibu Bapak teman-teman guru sudah menyiapkan bahan-bahannya, kemudian dibantu oleh administrator. Nah, kemudian berikutnya juga menginput data project. Elemen dan subelemen tiap project. Ini berkaitan dengan P5-nya. Kemudian yang 8 adalah menyusun kelompok atau kelas dan fasilitator project.
Ini berkaitan dengan B5 juga. Dan yang 9 adalah mencetak ledger dan rapot intra dan rapot project. Saya sebutkan tadi bahwa rapot ini memuat 2 rapot, yaitu rapot yang berkaitan dengan intrakurikuler project. Dan yang terakhir, tugas administrator adalah membackup ya, restore data di rapot. Nah inilah Ibu Bapak sekalian, jadi di dalam aktivitas ini peran dari administrator sangat penting untuk bisa memulai aktivitas dari penggunaan aplikasi ini. Sehingga teman-teman Ibu Bapak sekalian di satuan pendidikan semuanya ini tentunya nanti akan memilih ataupun menempatkan ataupun menugaskan ya administrator dengan 10 kegiatan. Lanjut. Nah berikutnya peran guru di dalam aplikasi ini. Di Bapak teman-teman guru setelah tadi administrator sudah memetakan ya siapa saja yang ditugaskan ataupun siapa saja yang nanti berperan di dalam aplikasi ini, peran pertama adalah teman-teman guru, yaitu menginput tujuan pembelajaran yang telah disusun. Jadi tempatnya sudah ada, teman-teman guru tinggal menginput. Dan kemudian yang kedua adalah menyiapkan hasil penilaian. Jadi penilaiannya itu yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kepala Badan bahwa kita menginputnya hanya 1 nilai akhir. Ya, nilai akhir saja yang dibuat oleh Pak Guru. Hingga nomor 3 di sini ini adalah mengolah dan mengirim nilai akhir. Ya, nilai akhir cukup nilai 1 saja. Nah, kemudian yang keempat adalah membuat deskripsinya, yaitu membuat deskripsi di kolom yang sudah tersedia. Nah, deskripsi didapat dari pemilihan tujuan pembelajaran mana yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Di dalam aplikasi sudah ada ruang untuk menuliskan deskripsi ini. Kemudian berikutnya tugas teman-teman guru adalah menginput capaian dan catatan proyek B5. Jadi tadi adalah yang nomor 4 ini adalah berkaitan dengan rapot yang intrakurikuler, yang nomor 5 ini adalah untuk yang B5. Dan berikutnya adalah yang Bapak Guru menginput nilai untuk ekstrakurikuler. Lanjut. Nah berikutnya Bapak sekalian, nilai-nilai yang sudah diinput oleh guru, baik itu guru mata pelajaran, dan untuk sekolah dasar ini rangkap guru sebagai guru kelas, sehingga juga berperan sebagai wali kelas ya, menginput mata pelajaran, nilai-nilai pelajaran, semua mata pelajaran kalau di SD, dan juga sebagai wali kelas ya, melakukan editing data siswa, ya, editing data siswa, kemudian menginput rekap kehadiran siswa, kemudian menginput nilai ekstrakurikuler, kemudian yang keempat adalah menginput kenaikan kelas dan ledger, raport intra dan raport project. Ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh wali kelas. Selanjutnya, nah Ibu Bapak sekalian, ini adalah bentuk dari yang sudah tersedia di aplikasi. Ya, di aplikasi tersebut di semua jenjang satuan pendidikan. Ya, kita sudah menggunakan model dan pola yang sama, dan ini akan ketika Ibu Bapak sekalian tadi guru mata pelajaran, wali kelas memproses, akan keluar hasil seperti ini. Nah, di dalam aplikasi sudah ada bentuk-bentuknya dan cara-caranya untuk bisa menampilkan rapot intrakurikuler. Lanjut. Dan ini adalah contoh yang raport B5-nya. Hal yang sama juga dengan raport B5 ini, di dalam aplikasi sudah tersedia tombol-tombol yang di sana nantinya akan mengarahkan Ibu Bapak wali kelas untuk melakukan pencetakan raport B5. Lanjut. Nah Ibu Bapak sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa paket dari aplikasi ini ada 2. Yang satu adalah berkaitan dengan manualnya, yang kedua adalah websitenya atau aplikasinya. Ini bisa diunduh di web masing-masing direktorat, ya, seperti di SD ini adalah ditpsd.kemdikbud.go.id, kemudian SMP ini ada di smp.kemdikbud
kemdikbud.go.id, sma.kemdikbud.go.id, demikian juga SMK dan PMPK. Nah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, Ibu Bapak sekalian, bisa menghubungi WhatsApp yang ada di bawah ini, 0812 814 35091. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian ya, secara umum ya, gambaran-gambaran dari bentuk yang sederhana dari Eraport yang sudah dikembangkan oleh masing-masing direktorat untuk masing-masing satuan pendidikan. Pak Yogi, hal-hal secara umum yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Mas Yogi. Baik, terima kasih Pak Eko. Nah, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi terkait dengan Eraport ini dan akan kita buka untuk 3 orang penanya dahulu ya Ibu Bapak. Nah, silahkan Ibu Bapak memberikan raisannya jika ingin bertanya. Baik, Ibu Bapak silahkan tinggal klik raise hand yang sudah tertera jika ingin bertanya. Ini sudah ada yang raise hand. Yang pertama ini dari SLB Negeri 1 Mataram. Ini mohon diberikan aksesnya host kepada Pak dari SLB Negeri 1 Mataram. Nanti mohon memperkenalkan namanya juga ya dari SLB Negeri 1 Mataram. Kami persilahkan. Ya, terima kasih waktunya dan kesempatannya Bapak. Ini mohon izin perkenalkan, nama saya Ilham dari guru SLB Negeri 1 Mataram. Ingin menanyakan perihal ini Pak. Kemarin kan saya sempat mengikuti sosialisasi Eraport SLB Pak. Waktu kemarin kemudian saya coba untuk mengkoneksikan ke Dapodik untuk web service-nya. Nah, kemudian saya terkendala kesulitannya tidak dapat sinkron begitu Pak, karena laptop yang digunakan berbeda. Begitu Bapak, yang sampai sekarang saya masih belum bisa menemukan solusinya. Mohon masukannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilham ya dari SLB 1 Mataram. Nanti mungkin selain Pak Eko juga teman-teman dari PIC di setiap direktorat, karena untuk SLB bisa membantu menambahkan. Yang kedua silahkan kami persilahkan dari Pak Imron dari SMAN 10 Berau. Silahkan Pak Imron. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Pertanyaan saya, apakah Eraport yang baru ini itu bisa juga digunakan untuk K13? Masalahnya kan di sekolah kami ada K13, untuk kelas 11 dan 12 ini masih K13, dan kelas 10 sudah kurikulum merdeka. Apakah Eraport ini bisa digunakan untuk K13 juga? Terima kasih Pak, kita mohon penjelasan. Baik, terima kasih Pak Imran. Baik, selanjutnya penanya yang ketiga, ini Bapak Devni Bukhari dari SDN 198. Kami persilakan Pak Devni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Devni Bukhari dari SD 198 Pasar Baru, Batanghari, Jambi, Pak. Pertanyaan saya sama dengan Bapak yang tadi, cuman bedanya kami SD. Kami kebetulan sekolah penggerak, dan itu memang 1 dan 4 itu Pak sudah pakai kurikulum merdeka. Apakah kami tetap rapor kurikulum merdeka ini atau K13 yang kelas 2, 3, 5 dan 6-nya Pak? Cuman itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Devni. Ya, mungkin ini sudah ada 3 penanya ya. Kalau kedua dan ketiga agak mirip. Kalau yang nomor 2 Eraport, apakah untuk K3 menggunakan yang sama ini Pak Iran? Kalau yang kedua ini kan di sekolah penggerak ini untuk kelas yang berbeda, bagaimana? Karena kelas 1-nya kurikulum merdeka, 2, 3-nya masih kurikulum 13. Dan mungkin nanti yang SLB juga mohon itu ya, yang belum simper, mungkin bukan di sosialisasi kemarin ya, sepertinya masih tahap uji coba untuk yang SLB, karena secara resmi launchingnya baru hari ini. Silahkan mungkin Pak Eko ditanggapi, mungkin nanti kalau ada tambahan teman-teman serta yang menangani SLB bisa menambahkan. Kami persilahkan Pak Eko.
Baik, terima kasih Pak Yogi, Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah, terima kasih. Ini prinsipnya nanti yang untuk pertanyaan Pak Ilham ya dari SMP mungkin bisa dibantu oleh Pak Suyudi kalau ini sudah hadir terkait dengan sinkronisasi aplikasi ke Dapodiknya. Nah, kemudian yang pertanyaan Pak dari SMA Batu Bro ya, Ibu yang dari sekolah dasar yang terkait dengan aplikasi ini. Jadi Ibu Bapak sekalian, yang kita luncurkan ini adalah aplikasi untuk ERAPOD kurikulum Merdeka. Jadi kami sedang juga memproses untuk pengembangan aplikasi untuk kurikulum 2013. Nah, sehingga kalau ini pertanyaan aplikasi ini digunakan untuk K13, nah secara penggunaan aplikasi ini digunakan hanya untuk yang kurikulum Merdeka dulu. Nah, nanti kami akan kembangkan lagi dan akan kami luncurkan kembali. Itu tentang kedudukan aplikasi ini. Nah, mungkin untuk yang pertanyaan pertama dari SP, barangkali Pak Suyudi di sini mungkin bisa dibantu. Ya, mungkin teman-teman pengembang silakan Pak Sudi atau tim bisa membantu menambahkan terkait dengan yang belum sinkron. Pak Insan mungkin akan membantu Pak Yogi, Pak Eko. Pak Insan silakan Pak Insan. Bisa dibantu Pak Insan. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Sudi informasinya bisa masuk Pak ke Zoom. Jadi mungkin saya bantu jawab terkait permasalahan bagaimana sekolah tidak bisa sinkron dengan Dapodik. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa membaca lagi panduannya. Pada dasarnya sebenarnya ini permasalahan kemungkinan pada setting web service. Jadi pada setting web service tersebut nanti di aplikasi Dapodik itu diisikan dulu pemetaan untuk ke ERAPOD. Jadi dituliskan dulu nama web service-nya apa, kemudian dikopikan itu kode web service-nya. Nah, kemudian admin kembali ke aplikasi ERAPOD. Nah, dari situ nanti ada pengaturan web service. Nah, itu kemungkinan tidak samanya nama yang diisi di Dapodik dengan yang di web service-nya. Nah, harapan kami sebenarnya mungkin lebih dicoba dulu dengan local host. Jadi mungkin tadi kan ada pertanyaan berbeda komputer ya. Jadi sementara bagusnya sebenarnya Dapodik itu diinstal di satu komputer yang ada ERAPOD-nya. Jadi sinkronnya nanti akan matching gitu ya. Untuk yang komputer selain itu, nanti komputer yang dijadikan server itu nanti IP-nya yang dipanggil oleh komputer lain gitu. Jadi untuk menangani masalah sinkron data dengan Dapodik itu biasanya kendala adalah penamaan web service dengan nama atau IP-nya yang berbeda. Mungkin lebih lanjut secara teknis bisa menghubungi kami Pak untuk SLB. Di aplikasi sudah ada helpdesk-nya, kita sediakan timnya untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian secara teknis. Begitu Pak, terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Insan sudah menambahkannya. Jadi kalau ada ini mungkin kendala-kendala selain itu juga di panduannya yang disimpan di setiap website direktorat ada panduan yang mungkin bisa dipelajari dulu. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Itu sudah ada 3 penanya ya. Kita karena masih ada waktu, izin Pak Eko ya, kita buka lagi 3 penanya selanjutnya. Ini sudah raise hand Bapak Yuto, Ibu ya, mohon maaf kalau keliru nih. Johan dari Bawa ya, kami pesan Bapak ya. Silakan Pak Johan. Terima kasih Pak atas launching ERAPOD ini, karena juga tunggu. Perkenalkan Pak, izin saya Johan dari SMA Negeri 1 Mambawa, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, kebetulan juga kami ini sebagai sekolah penggerak dengan siswa, kami juga perlu karena hal yang baru, jadi kami belajar. Memang sih ada selama ini yang kami dapat dari teman-teman aplikasinya. Saya kurang tahu kalau dari kita dari Kemdikbud atau dari mana, itu mungkin mirip dengan anti launching.
Nah, pertanyaan saya di sini Pak, yang pertama, kami jadi menggunakan dua aplikasi e-rapor. Karena yang selama ini kami pakai aplikasi e-rapor K13 itu sejak 2017 sampai sekarang. Tentu nanti kalau 10 pakai e-rapor KM. Nah, kendala kami Pak di K13 ini satu laptop ya, komputer jadi server. Kendala kami pas penarikan data dari Dapodik, ada beberapa atau satu kelas pun itu data pembelajaran tidak ada, itu rapor K13. Kemudian untuk rapor IKM-nya ini masih bingung dalam penggunaannya. Kenapa? Karena di situ dibuat masing-masing Bapak Ibu guru yang mampu mata pelajaran tertentu tujuan atau alur ataupun deskripsi yang tidak sama dengan rapor K13 sampai saat ini. Jadi itulah beberapa kendala Pak jika masih dalam pengembangan kami ini untuk memahami dan mengerti kegiatan dalam aplikasi e-rapor ini, di mana sekaligus kami pakai dua dalam satu server, Dapodik, e-rapor 13 dan e-rapor sekolah penggerak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Johan. Ini terkait aplikasi ya. Selanjutnya penanya selanjutnya kami persilakan Pak Ibu ya, Ibu Pasrah Simbolan. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Untuk tadi sudah sempat dijawab oleh Bapaknya mengenai gabungan dari K13 dengan Kurmer ya. Yang cuma yang mau saya tanyakan di sini, Bapak Dito tadi menjelaskan bahwa CP atau kalau yang saya lihat di sini Bapak menampilkan capaian kompetensi ya, sedangkan yang kita punya itu capaian pembelajaran, dan yang dibutuhkan di sini adalah nilai akhir, satu nilai akhir saja. Jadi kita sebagai guru yang merata-ratakannya Pak ya, dari nilai formatif, sumatif, sama nilai yang sebagian lagi. Terus untuk nilai P5 yang saya lihat di sini 6 elemen itu dicantumkan semua, sedangkan deskripsi dari sub elemen itu kita yang bikin atau sudah ada dari aplikasinya. Ya, terus yang bentuk penilaiannya yang saya lihat di sini ada cuma tanda checklist ya Pak ya. Mulai berkembang ada 4 option gitu. Apakah itu dari aplikasinya sudah ada atau kita manual yang bikin, seperti yang Bapak bilang tadi itu, guru yang bikin deskripsinya, guru yang bikin nilai akhirnya sudah ada tempatnya di sana. Jadi sistem cuma memberikan bagannya doang, untuk deskripsi guru yang bikin ya Pak ya. Ya. Terus nanti ada trouble-nya nggak itu Pak? Untuk project Bu, untuk intra, kalau deskripsi yang dimaksud itu untuk intra atau untuk project Bu? Dua-duanya. Tadi kan Pak Eko Waristiono tadi bilang kalau di dalam intra itu kan mulai dari PAI sampai dengan pelajaran favorit atau yang kita pilihan, itu kan satu aja nilai akhir yang diminta. Jadi guru harus merata-ratakannya secara manual dengan tekniknya dia lah. Terus di situ kan saya lihat di situ bukan capaian pembelajaran, tapi intinya saya lihat capaian kompetensi. Sedangkan di Kurmer itu kan capaian CP ya Pak ya, capaian pembelajaran sesuai dengan yang 033. Apakah gurunya sendiri yang bikin deskripsinya atau sudah ada dari aplikasinya gitu Pak? Misalnya di sekolah kami itu memang ada server. Server itu digunakan baik itu untuk e-rapor untuk K13 dan e-rapor untuk Kurmer. Apakah nanti itu nggak ada trouble-nya gitu ketika lokal hostnya satu IP-nya guru satu dari guru kelas 4 ingin menginput nilai, sementara guru kelas 2 6 sama 5 mau menginput nilai, apakah ada trouble nanti di situ ya Pak ya? Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Bu Pasrah. Baik, yang penanya yang ketiga, Ibu Bapak, ini sekaligus penanya terakhir ya di pertemuan ini. Kami persilakan Pak Awal Ramdhani. Silakan, ini operator sekolah mungkin cocok. Silakan Pak Awal.
Pak Awal sudah Ibu? Iya, iya Pak. Baik, terima kasih. Latarnya Ibu soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Pak. Pak, yang mau ditanyakan, ya perkenalkan dulu Pak, nama saya Awal Ramdhani Kurnia, saya operator dari SLB Winaya Bakti Kabupaten Tasikmalaya. Yang ingin saya tanyakan, untuk link unduhan Pak, yang SLB tadi kan adanya yang SD, SMP, SMA, SMK. Kalau SLB yang mana? Itu yang pertama Pak, link unduhan untuk erapornya. Selanjutnya untuk yang pertanyaan kedua Pak, kan SLB satu atap, apakah erapornya itu terpisah SD, SMP, SMA atau disatukan SLB untuk SLB Pak? Karena kan SLB itu satu atap, SD, SMP, SMA. Ya Pak, mungkin cukup untuk pertanyaannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kemungkinan juga bisa dibantu ya teman-teman yang SLB ini, apakah di mana memperoleh dan apakah disatukan atau karena di SLB itu kan satu atap. Silahkan Pak Eko, ada 3 penanya ya. Tadi yang pertama terkait dengan aplikasi ini kan harus menjadi 2 aplikasi ya, kurikulum 13 dan kurikulum 4. Lalu penggunaan, kalau Pak Ibu Pasalah tadi terkait dengan ini ya, apakah judulnya, narasi-narasinya seperti apa nanti baik untuk Indra maupun untuk nomor 3 tadi untuk S1 mungkin bisa dibantu juga pengembang SLB perolehnya di mana dan juga bagaimana nantinya ya. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih. Ini Pak Majuhan ya tadi yang pertama ini berkaitan dengan dua aplikasi MBK dan kurikulum 13. Ini memang berbeda aplikasi ya, sendiri-sendiri. Admin ataupun operator di satuan pendidikan ini bisa menempatkan aplikasi ini pada server yang paling aman yang tidak memungkinkan itu timbul bentrok ya antara kedua aplikasi ini. Nah, nanti secara teknis barangkali tim pengembang bisa memberikan gambaran penjelasan ya potensi-potensi seperti apa yang akan terjadi apabila dua aplikasi ini dalam satu server seperti pertanyaan Ibu sebelum tadi ya berkaitan dengan kedua aplikasi ini dalam pemanfaatan. Intinya, aplikasi yang sekarang dikembangkan di semua mata pelajaran ini adalah aplikasi untuk kurikulum merdeka. Nah, sehingga nanti kalau sudah mendapatkan konsernya ini dicoba dulu di dalam servernya. Kalau nanti timbul permasalahan pengembangan teknis bisa menghubungi tim kami untuk bisa diberikan solusi-solusi teknisnya. Di dalam aplikasi itu sudah tersedia nanti helpdesk-nya seperti tadi akan dari SMP sampaikan. Nah, kemudian Bu tadi terkait dengan kolom ataupun tempat untuk membuat deskripsinya. Jadi pertama untuk semua aplikasi ini yang di-input hanyalah nilai akhir. Kalau istilahnya itu nilai jadi, nilai yang matang gitu ya. Nah, prosesnya untuk menghasilkan nilai tersebut itu dilakukan oleh Bapak Guru ya, menggunakan model metode apa. Nah, ketika sudah apapun juga, nah ketika sudah jadi satu nilai dan itu akan dijadikan sebagai nilai raport, maka dimasukkanlah, diinputkanlah nilai raport itu. Seperti yang saya sampaikan, ya kalau teman-teman dari SD itu mungkin ya oleh guru kelasnya di SMP, SMA, SMK karena mata pelajaran sehingga oleh guru-guru mata pelajaran. Hingga tinggal menginput saja nilainya. Nah, berikutnya di samping nilai itu ada di sebelah kanannya itu ada kolom untuk menuliskan deskripsi. Nah, deskripsi ini ada dua, deskripsi yang sudah ada di dalam aplikasi
Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian tinggal mengecek apakah deskripsi itu sesuai dengan capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Nah, kemudian kalau Ibu Bapak juga ingin melakukan perubahan, itu tersedia pilihan untuk melakukan penyesuaian atau perubahan. Sehingga di sini akan memudahkan Ibu Bapak sekalian untuk melakukan modifikasi. Ini berlaku untuk semua aplikasi jenjang itu di kolom tentang deskripsi. Nah, tentang yang SLB barangkali nanti teman dari SLB bisa menjelaskan lebih lanjut. Saya kira itu Mas Yuki. Baik, terima kasih Pak Eko. Pak Isa atau Pak dari teman-teman ini ya PMPK bisa membantu menambahkan tadi terkait bagaimana SLB. Sebenarnya tadi udah Pak Eko sudah ya di PMPK, mungkin bisa dibantu juga terkait dengan SD ini kan di jenjang di SLB itu kan memungkinkan satu atap ya, SD di bawah satu kepala sekolah. Silakan Pak Isan. Baik, mohon izin Pak Yogi juga Pak Eko menjawab pertanyaan terkait dengan tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan file installer ya. Jadi di web kami sudah dipasang memang yang pada saat kemarin itu adalah file installer untuk uji publik. Nah, setelah uji publik itu kita mendapatkan beberapa masukan sehingga file installer ini sudah ada pengembangan dan perbaikan. Nah, nanti setelah mungkin acara ini selesai di launching ini, kita sudah langsung dipublish terkait dengan installer yang sudah resmi dirilis gitu. Nah, itu jawabannya kami. Silakan Bapak atau Ibu berkunjung ke webnya pmpk.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian menjawab permasalahan di SLB itu kan ada beberapa jenjang di sana. Nah, setelah hasil kita evaluasi kemudian koordinasi, nah aplikasi untuk e-raport di SLB itu cukup satu. Nah, jadi yang membedakan adalah karena ini raport itu bersifat individual, jadi kita mengacunya kepada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh siswa. Nah, jadi di sana ketika melakukan penarikan data ke Dapodik, maka akan terdetek siswa itu di kelas mana si siswanya. Jadi di sanalah pemetaan terjadi. Jadi nanti karena raport itu berupa raport individu, nanti mengacunya kepada dia tingkatnya di mana. Jadi raport untuk SLB itu cukup satu. Jadi Bapak Ibu silahkan mendownload nanti ya. Setelah selesai ini mungkin kita sudah siap kita pasang di web kami. Jadi nanti silahkan membaca panduannya, di sana sudah lengkap, dan kemudian tim kami juga sudah siap ya untuk terkait masalah teknis. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Yogi. Pak bisa satu lagi tadi kalau yang ada dua aplikasi dalam satu server memungkinkan ya? Dua aplikasi dalam satu server itu kan menjadi basis ya. Ya idealnya sebenarnya satu. Jadi baru kliennya yang boleh banyak gitu. Nah, tadi kan dalam satu laptop ada aplikasi K13, ada aplikasi Kurikulum Merdeka gitu. Apakah memungkinkan dalam satu laptop atau harus beda laptop? Kalau sementara ini yang SLB belum mengacu ke K13 Pak, baru yang Kurikulum Merdeka. Nah itu dalam tataman pengembangan nantinya, mungkin nanti kita akan sampaikan kembali ketika sudah rilis yang K13-nya. Begitu Pak. Oh, baik, terima kasih Pak Isan. Baik Bapak, terima kasih Pak Isan. Teman-teman pengembang ada mau tambahan mungkin dari yang lain? Seperti tadi ya, menanyakan kalau nanti kan memang tadi sampaikan juga oleh Pak Eko bahwa untuk K13 sedang dikembangkan. Nah, apakah nantinya mungkin kebayangnya kan salah sasarannya ya di satu laptop baiknya bisa memungkinkan dua aplikasi Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 13 ya. Ya, oleh tim juga sudah dikembangkan. Baik, boleh menambahkan saya juga. Silakan. Izin saya izin aja. Silakan Mas Gin. Untuk kondisi aktualnya saat ini kan memang aplikasi yang dikembangkan juga sebetulnya tidak jauh berbeda. Jadi nanti kita coba beberapa opsi begitu ya. Apakah nanti akan berdiri sendiri aplikasinya atau mungkin lebih baik diikuti rapor yang itu. Itu mungkin kita akan coba exercise dulu mungkin ya Bang Yogi ya, mana yang lebih memudahkan supaya Bapak dan Ibu di sekolah juga bisa lebih optimal menggunakannya begitu ya. Kalaupun memang dua aplikasi sebetulnya tidak jadi masalah karena kan sinkron kepada data Dapodiknya yang penting gitu Bang Yogi. Jadi kalau tidak ada apa gitu.
Baik, makasih Mas Terima Dinan kasih. ya. Ya, ini juga Ibu Bapak mohon maaf ya. Ini karena waktu juga untuk diskusi ini kita akhiri dan kita ucapkan terima kasih banyak ke Pak Eko yang sudah menjelaskan dan menjawab Ibu Bapak sekalian. Izin sebelum ditutup Ibu Bapak tadi terkait dengan mengingatkan kembali ya untuk di mana memperoleh aplikasi ini tadi sudah di ini ya mengingatkan terakhir. Untuk yang SD ada di psd.kemdikbud.go.id, SMP di smp.kemdikbud.go.id, SMA di sma.kemdikbud.go.id, SMK smk.kemdikbud.go.id. Nah, ini mungkin PMPK ya. PMPK itu membawahi dua untuk SLB dan untuk kesetaraan. Sehingga yang untuk kesetaraan dan untuk SLB itu di PMPK. Mungkin tadi karena SLB tidak tertulis slb.kemdikbud mungkin ya, sehingga mungkin menjadi. Jadi untuk PMPK itu membawahi untuk SLB dan membawahi juga untuk yang kesetaraan baik PKBM maupun SKB. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, karena ini ada beberapa juga yang sudah resen yang mohon maaf tidak bisa kita fasilitasi untuk disampaikan melalui chat yang tertera. Dan terakhir Bapak tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan bahwa dengan terbitnya standar pelayan Permendikbud 21 maka diperlukan panduan yang selaras dengan permen tersebut. Untuk kurikulum 2013 sendiri kami sudah mempublikasi dan menyimpan panduan penilaian untuk kurikulum 13 di website kurikulum.kemdikbud.go.id. Jadi silakan Ibu Bapak kunjungi laman kami di kurikulum.kemdikbud untuk memperoleh panduan pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum 2013. Dan lebih lanjut nanti setelah ini terpublikasi nanti teman-teman dari setiap direktorat akan mengembangkan panduan raportnya untuk K13 menyesuaikan panduan yang terbaru. Dan tadi nanti dijajaki apakah cukup